क्यों कर हो शुक्र तेरा, तेरा है जो है मेरा। तूने हर एक करम से घर भर दिया है मेरा। जब तेरा नूर आया जाता रहा अंधेरा। ये रोज कर मुबारक सुबहान मैया रानी, सुबहान मैया रानी। Assalamualaikum. Kembali lagi kepada live kita di sini untuk menyaksikan Jalsah UK 2024. Bagaimana ini merupakan suatu seremoni ini benar-benar suatu experience yang sangat luar biasa sekali yang bisa dimiliki oleh kita. Sebagaimana nanti dipresentkan dari Jalsaga. Sekarang kita akan beranjak kepada presenter kita di Jalsaga, yaitu Raza dan Salam. Assalamualaikum. Kita sekarang berada di Jalsaga dan kita akan mengikuti untuk sholat. Dan ini merupakan suatu momen atau momen yang sangat emosional, kurang-kurangnya untukku selama Baiat internasional. Saya yakin setiap orang memiliki perasaannya masing-masing. Pada saat Huzur mengucapkan kalimat pertama beliau itu semangat, dan memang semangat dan gejolak semangat yang muncul dari orang-orang memang terlihat, dan semua orang mengikuti kata-kata atau kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Huzur. Untuk kita memang itu suatu hal yang sulit, tapi sebagian orang memang sebagian orang mungkin ketika ditanya mungkin akan merasa kesulitan untuk bisa menjelaskan hal itu. Itu suatu pertanyaan. Menjelaskan perasaan mereka. Iya. Selamat datang, join kepada kami. Siapa? Coba sampaikan experience kamu. Kamu akan seperti di recharge lagi. Sebagaimana setelah di Baiat itu menjadi semangat lagi dengan karunia. Apa kamu akan membawa keremajaan dari keimananmu itu ke Nigeria? Oh, tentu saja. Saya akan menyampaikan kepada seluruh keluarga saya berkenaan dengan pengalaman saya mengalami ikut dalam jalsah ini. Nama saya adalah Besmir, saya dari Republik Kosovo. Coba ceritakan experience-mu, pengalamanmu. Ini adalah pertama kali saya datang ke Jalsah Salana UK dan ikut internasional Baiat. Ini adalah suatu pengalaman yang sangat luar biasa sekali, pertama kalinya saya cinta sekali dengan Huzur ayadallahu ta'ala bin Nasril Aziz. Kita akan kembali lagi kepada Ahmad Sahab di studio utama. Dan kita kalau di sini kita sangat banyak sekali orang-orang yang kalau misalnya kita berbicara dengan mereka tidak akan berhenti. Senang sekali mendengarnya bagaimana ini merupakan suatu pengalaman yang sangat luar biasa sekali ini dari Jalsaga, dan orang-orang memiliki pengalaman yang sama untuk internasional Baiat ini. Bagaimana Khalifah ini membimbing kepada unity, kepersatuan. Ada dokumentari juga bagaimana
Islam, ajaran Islam yang benar itu disampaikan. Mari kita sama-sama melihat dokumenter. Ini adalah merupakan bangunan sejarah yang bersejarah yang merupakan ikon bagi jemaat Ahmadiyah, terutama kepada Peace Village. अपनी बस्ती में एक अपना भी तो घर था. Ini sangat jauh sekali dari Toronto. Dan ini suatu tempat yang sangat terisolasi, sangat tersendiri. वो घर भी सुंदर था अपने देश में अपनी बस्ती में. Ketika masjid baru mulai untuk dibuka, dengan karunia Allah Ta'ala, jemaat Kanada diberikan karunia untuk bisa mendirikan masjid yang begitu pada waktu itu indah masjid dan luas. sering sekali dikunjungi, dan setelah itu diresmikan Baitul Islam Mosque pada tahun 1992. Sangat waktu begitu berubah dan masjid ini begitu mengalami kemajuan. मस्जिदें बनाना अच्छी चीज़ है. Membuat masjid itu adalah suatu hal yang indah, yang bagus, tapi juga untuk mengisinya dengan sholat juga hal yang tentu lebih bagus lagi. Ketika masjid sudah siap dan sudah selesai, Hazrat Khalifatul Masih Rabi membuka memang Anda sekalian telah membangun masjid, tapi juga kalian harus memperhatikan supaya kalian bisa hadir dalam masjid tersebut. Kalian bisa melihat bagaimana ini dibuat di Toronto, dan ini begitu jauh, dan pembangunannya sangat begitu jauh, lama. Ini dibangun di farmland ya, untuk di perkebunan, di suatu lahan perkebunan, dan pada waktu itu memang kita diberikan tekanan oleh officer untuk bisa mengambil tempat ini sejak 25 tahun yang lalu. Ini merupakan harapan dan doa dari Hazrat Khalifah. ketika karunia Allah Ta'ala itu datang, maka normalnya di provinsi itu bagaimanapun ini merupakan suatu hal yang outstanding, suatu yang sangat hebat ya untuk bisa memperoleh tempat ini. Ini adalah satu jalan yang dekat dengan highway ya. Developer mulai melakukan menjadi suatu properti Islam. Sayang sekali selama ada pembatasan
Jemaat juga secara berpartisipasi untuk bisa menikmati proses dari pembangunan tempat ini. There were about 40-50 homes proposed backing on our north side of the property, and similarly 40 or 50 homes. Normalnya jika kita itu berpartisipasi untuk ada sekitar 40 sampai 50 rumah. Dan sepertinya 40 sampai 50 rumah telah dibangun di tempat ini. Satu builder melakukan membangun di sebelah sini. Kemudian ia mendatangi Amir Sahib Nasional. Jemaat harus mengeluarkan begitu banyak uang untuk melaksanakan hal ini. Medisab dengan rajin memberitahukan bahwa pada waktu yang sama kita akan mendapatkan suatu hal yang menarik. Sebagaimana jemaat telah mengalokasikan 5 pound, dan ini juga dilakukan oleh Khudamul Ahmadiyah Kanada untuk melakukan pembangunan ini juga. ज़रूरतें भी हमारी कहाँ ज़्यादा थी कि ज़िंदगी की अदाएं बहुत ही सादा थी. The builder Pembangun mulai melakukan pembangunan ini di 1998, 1998. Maulana Nasim Ahmad Sahib memperkenalkan proyek ini kepada jemaat dan bagaimana kesulitan ini yang dihadapi. Kemudian dia mengajak keluarganya itu dekat dengan masjid. Kemudian beliau meningkatkan jumlah membersnya. Kemudian ia ada rumah-rumah juga di sekitar masjid. Kemudian segera setelah sholat Id, office pun ada office kantor diciptakan kantor. Sekitar 100 rumah gitu ya ada di sekitar masjid. on that weekend. गली गली कई जुगनू से जगमगाते थे, नमाजियों के कदम मस्जिदों को जाते थे. Ketika kami pergi ke Pakistan, kami mendengar bahwa di Kanada ada satu komunitas yang dibangun di Kanada, dibangun komunitas kita yang hanya untuk Ahmadi, dan karena itulah kami mendapatkan intensi tertarik untuk bisa untuk pindah ke sana. Keluarga di sini yang datang, bagaimana mereka melakukan perjuangan mereka untuk membuat rumah-rumah yang baru, di bagaimana 300 rumah ada di sini, kemudian di area sini sebagai peace village ya, di sekitar masjid, dan bagaimana keluarga-keluarga Ahmadi ini melakukannya. Ketika kami membuat perjanjian dengan pembangun, sekitar 300 rumah dibangun di sini, dan tidak cukup untuk orang-orang Ahmadi,
Kebanyakan rumah-rumah di sini dibangun dengan sangat cepat sekali. Kemudian pembangun memutuskan untuk segera membangunnya. Kemudian mereka menginginkan untuk memberikan nama dengan sendirinya. Kemudian ini terus meningkat. Kami juga membangun jalan-jalan yang kami berikan nama dari orang-orang yang sangat ternama dan berjasa dalam jemaat kita. Setelah usaha yang cukup, 5-6 bulan kemudian seorang sepupu saya datang kepada kami dan pindah ke Peace Village ini. Bagaimana kita tidak percaya bagaimana di sini ada rumah, kemudian Peace Village pun dibangun, di mana kita menginginkan dekat dengan masjid. Setiap siang menjelang maghrib, bagaimana orang-orang yang muda-muda mereka memiliki kesempatan untuk tinggal di sini dan mereka dekat dengan masjid, dan ini menjadi suatu yang kenyataan. Kemudian ada suatu agent dan kami sampaikan kepada mereka. Kami memutuskan untuk pindah di sini pada tahun 2000, dan kami juga menjual rumah kami dan pindah ke sini. Dan tadinya kami akan pindah ke Rabuah, tapi bagaimana Hazrat Ibrahim membangun di mana beliau meletakkan Hazrat Ismail dengan Hazrat Azra di samping Ka'bah, bangunan Ka'bah kemudian dibangun, dan bagaimana mereka itu menjadi suatu city, suatu kota yang sangat bagus, dan mereka kami pun di sini bagaimana membangun Peace Village yang sangat cantik sekali, dan alhamdulillah itu terjadi. Mereka datang dengan begitu awal-awal, berdasarkan bimbingan dari Huzur. Kemudian saya disiapkan suatu plans atau rencana, dan itu membuat menjadi suatu yang sangat menyenangkan. Orang-orang itu kemudian mulai berpindah ke Peace Village ini. Kemudian mereka, beberapa orang dari Rabuah itu pindah ke Peace Village ini kepada suatu tanah yang lebih baik pada tahun 1998. Kemudian kami pindah ke sini untuk lebih baik lagi dekat dengan masjid, dan kami merasa bagaimana orang-orang yang pindah dari rumah-rumah mereka itu merasa lebih senang. Ini suatu area yang di sekitar masjid, bagaimana
suatu komunitas yang sangat luar biasa, dan kita bisa melihat bagaimana ini terjadi selama 15 tahun. Mereka membangun suatu perumahan dan mereka bisa pindah ke sana. Ya, ini tadinya adalah suatu land farm, ya, suatu tanah perkebunan yang disulap menjadi suatu masjid dan peace village di sekitarnya. हमारे शहर मोहब्बत पे कैसा रूप आता जे यकीन था मैं जल्द लौट आऊंगा भला मैं छोड़ कर उसको कहाँ पे Peace village, perumahan yang penuh damai, kampung kedamaian. Ya, kita bisa melihat di layar bagaimana rumah-rumah yang sangat luar biasa dibangun dan mengelilingi masjid. ये रोज कल मुबारक सुबहान मैया रानी. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Hadikatul Magi, dan ini adalah merupakan compound dari MTA, dan kini kita setelah melakukan tugas kita selama 3 hari dalam platform yang berbeda, bahasa-bahasa yang berbeda, berbagai macam bahasa, berbagai macam ini ada saudara kita yang Anda bekerja atau melakukan tugas Anda di tim Afrika. Secara dasarnya ini untuk produce MTA Afrika. Bagaimana kerjaan saya adalah merecord, bagaimana merekam dan meletakkan suatu tim bersamaan, kemudian dan itu tidak selesai dalam hanya 2 jam saja. Berbulan-bulan itu harus dilakukan untuk persiapan itu, untuk memproduce, ya, untuk kemudian mereka harus kontak dengan saya, dengan departemen produksi, dan meyakin bahwa ini suatu project. Jangan khawatir, saya juga akan menemui Anda. Saya juga sama dengan Anda selama 3 hari ini. Offline. Ya, kita lihat bagaimana dokumentarik di broadcast kemarin juga, bagaimana di live studio juga selama jalsah, bagaimana setiap tim saling kemudian untuk Arabic, MTA dan MTA One juga. Ini suatu hal yang sangat intens, dan kita dapat melihat bagaimana dalam jalsah ini kita mulai selama jalsah ini bagaimana kita ubah-ubah lagi, kemudian Jazakumullah mubarak. Ini adalah saudara kita yang selalu lembur, ya, untuk selalu lembur dan selalu siap. Apa yang sedang kau programkan? Saya pikir itu adalah kita. Program. Assalamualaikum. Ini adalah suatu event yang sangat besar, suatu jalsa ini,
Jalsah ini dimulai dari beberapa bulan sebelumnya juga persiapannya, bagaimana departemen di London ini dari studio, bagaimana mereka menyiarkan ke seluruh dunia, bagaimana ini juga termasuk konsep-konsep kita mengikuti semua, semuanya kita harus lakukan, bagaimana itu apa yang diminta dan sebagainya. Dan bagaimana kita juga mendiskusikan topik-topik sebagainya, kemudian kepada tamu-tamu juga, kita semua cover itu semua. Bagaimana yang viewers, para pemirsa jalsah juga, bagaimana ketika mereka menyaksikan jalsah ini, kita merupakan suatu produksi jalsah, kita produksi untuk jalsah ini dan untuk mereka. Nah, jadi kemarin kita akan beranjak sekarang. Kita akan pergi ke MTA 3 yaitu MTA Al-Arabiyah. Kita memiliki di sini kita bersama saudara Sunan. Kamu juga memiliki suatu operasi yang sangat luas, sebagaimana yang salah satunya Huzur juga sudah mention, sudah menyebutkan. Kamu juga harus memanage bagaimana pesan Islam itu disebarkan. Ya, kami mengcover bagaimana 3 hari di sini. Highlight dari jalsah ini, kemudian apa-apa saja yang telah disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu Ta'ala bin Nasril Aziz. Kemudian kami membuat suatu dokumentari, bagaimana kita juga membuat suatu dokumentari Baitul Futuh, kemudian dari dokumentari Kababir, dan semua itu dilaksanakan juga sekalian di Jalsah Salanah ini. Kemudian datang ke Jalsah Salanah ini datang dengan suatu tim yang sangat besar, kemudian dengan kamera-kamera yang banyak, kemudian mempersiapkan control room, kemudian dari Kanada juga ada dari Kanazo, bahkan dari Kababir juga ikut serta. Ini tidak hanya sekedar melaksanakan jalsah saja, tapi ini juga merupakan suatu event yang berbulan-bulan dilakukan sebelumnya. Sebagaimana Murabisab yang sampaikan tadi sebelumnya, bagaimana hal tersebut. Jazakallah Murabisab. Ini adalah suatu kolaborasi yang dilakukan oleh MTA. Ya, ini ada Bangladesh Studio. Assalamualaikum. Ya, siapa yang akan menyebutkan ini tentang ini? Silakan. Kami melakukan broadcasting dan streaming. Juga kita memiliki penyimak lebih dari 10.000 setiap harinya, dan kita juga melakukan penampilan dari dalam bahasa Bangladesh, bahasa bagaimana melakukan untuk menerima secara online. Ini adalah berkenaan dengan streaming di YouTube dan sebagainya. Kami akan mengcovernya juga insyaallah. Jazakumullah teman. Terakhir
kita di sini ada punya sosial media dan Jalsah Connect Online. Assalamualaikum. Alhamdulillah, bagus. 3 hari ini bagaimana Anda bisa menceritakan ini? Kita sudah menunggu di sini dan sudah melakukan sejauh ini Jalsah Connect. Jalsah Connect ya. Bagaimana orang-orang dari seluruh dunia itu bisa terkonek dari sosial media, YouTube dan berbagai macam media juga. Dan ini semua tercover juga di dalam TV dan semua orang dari berbagai tempat yang sangat berbeda, tempat-tempat yang berbeda, dan alhamdulillah mereka juga bisa terkonek dan terhubung dengan media tadi. Dari setiap pojok-pojok atau dari setiap penjuru juga bisa terhubung. Jazakumullah guys. Sangat banyak sekali komen di sini ya, kita bisa lihat di layar juga. Bagaimana ini melakukan suatu pengorbanan. Allah Ta'ala yang akan menyempurnakannya, tenang saja. Ini merupakan suatu kerjaan yang sangat luar biasa, dan bagaimana MTA ini dengan kru-krunya, bahkan seorang anak-anak juga ikut di sini. Kemarin kami menanyakan kepada anak-anak berkenaan dengan bayat pada Jalsah Salana dengan situs Jalsah Salana, tempat Jalsah Salana ini yang bisa mengakomodasi lebih dari 10.000 peserta. Ini juga banyak dikirimkan oleh anak-anak juga, yang mana bisa dilihat dari screen bagaimana mereka sampai mengikuti Jalsah Connect ini melalui media sosial, platform yang tersedia, YouTube dan sebagainya. Jazakumullah guys, mubarak semua untuk kalian semua. Untuk segmen selanjutnya, ini ada dokumenter lagi, bagaimana ini dibuat. MTA bagaimana dibangun mulai dari tahun 1994. Ini merupakan suatu challenge atau tantangan bagi MTA untuk membuat suatu program. Ini merupakan suatu challenge, tantangan yang dihadapi oleh MTA, bagaimana mereka harus dengan cepat membuat suatu konten-konten. Kemudian Hazrat Khalifatul Masih memperhatikan bagaimana teknologi MTA ini. Kemudian sekarang MTA pada 10 channel dan yang sampai kepada banyak audiens dengan berbagai macam bahasa. Ikuti kami dengan bagaimana menghadapi challenge-challenge, tantangan-tantangan, dan bagaimana history kami. Inilah MTA. MTA internasional dibangun untuk global, suatu tujuan global. Akil kepala dari departemen ini, dan apa yang kapan MTA ini didirikan, dan bagaimana MTA ini sudah memiliki banyak departemen. Itu suatu tahap yang sangat sulit sekali, karena
tidak ada dokumen, dan teknologi juga pada waktu itu begitu mahalnya, jadi kita harus beli beberapa hal. Apa-apa yang dibutuhkan juga harus ada, begitu mahalnya. Kita juga berpikir bagaimana punya recording machine, budgetnya juga harus diperhitungkan. Kita juga bisa, kita pun harus suggest untuk orang-orang yang profesional untuk konferensi dan sebagainya. Merupakan tantangan kita berkenaan dengan peralatan-peralatan ini ya. Itu banyak sekali tantangan-tantangannya. Setelah bekerja kita juga belum punya room untuk bekerja. Itu merupakan suatu tantangan yang sangat luar biasa sekali. Kita pakai di pojok-pojokan. Apa persyaratan yang kan untuk bisa mendirikan stage panggung-panggung? Ini merupakan persetujuan dari Hadrat Khalifatul Masih Rabi rahmatullah alaih, dan Huzur meminta kepada saya bagaimana orang-orang bekerja di sana. Mereka bekerja dengan baik, dan ya memang ya baik. Kami berusaha untuk bisa mengatur jadwal dan mengatur segalanya. Dan kami juga mengatur semuanya, dan kita juga diberikan kesempatan untuk bisa belajar dan bisa belajar dan mengetahui apa yang harus kita lakukan. Saya terus hanya sekedar diam, dan itu memang urusan antara tafsir dan mal. Bagaimana membuat dengan sendirinya desain dan hal-hal lain. MTA Internasional melaksanakan atau menyelenggarakan momen yang sangat berharga, dan mereka mengabadikan momen itu dengan sangat baik. Dan ketika kalian melihat era waktu itu, kalian melihat bagaimana teknologi waktu itu, desain terbaru, semua itu bagaimana untuk Friday Sermon, untuk khutbah Jumat, kemudian record, merekam hal itu. Hazrat Khalifatul Masih keempat rahimahullah juga mengatasi masalah ini. Kemudian kita juga merekod mulakat huzur melalui MTA ini, dan melihat bagaimana ini Huzur mengatakan bahwa ini tembok ini, buatlah bersama dengan tembok ini, berdekatan dengan tembok ini.
pada waktu itu kita juga menggunakan kamera. Kemudian beberapa tahun kami persembahkan kepada Huzur lagi. Kemudian Huzur dengan sangat penuh kasih sayang memberikan 2 pada waktu-waktu tertentu kami menyempurnakan semuanya secara sempurna, dan sekarang sudah digitalisasi, dan bersamaan dengan ini juga terdapat beberapa bagian dalam MTA Internasional, dan sekarang juga ada tim untuk Lajnah Imailah yang mengatur apa-apa yang harus ditampilkan dan yang ditampilkan dan dibuat oleh Lajnah. Lajnah juga pada waktu pagi-pagi mereka setelah sholat kemudian melakukan breakfast, sarapan. Kemudian mereka juga membuat tim, kemudian membuat schedule ya, waktu-waktunya, mengatur waktu-waktunya. Kemudian mereka menghadapi berbagai permasalahan juga, bagaimana Lajnah juga ikut serta di sana untuk melaksanakan program, dan program itu bisa diselesaikan lagi dan lagi. Dan memang kita juga butuh banyak staff dan juga room. Bagaimana shiftnya ini akan sangat sulit sekali jika berkurang. Pada saat 1994 bagaimana kita hanya beberapa jam saja, itu juga kami lakukan. Bagaimana untuk Pakistan, Bangladesh, Indonesia, dan yang lainnya juga kita berusaha untuk itu, untuk kemudian kami senantiasa mengecek konten-konten yang sudah dibuat, kemudian kita juga mengecek database-nya, bagaimana pada suatu hari Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi memberikan nasihat bagaimana kepada kami ketika beliau bertanya, akan kemana kalian? Kami akan pulang dulu. Kemudian mereka menjawab, kami ini mau pulang Huzur. Kemudian Huzur menyampaikan, ini pun bisalah dibuat sebagai rumah kalian, dan kami menjadikan ruangan-ruangan di sini sebagai rumah juga, menjadi seperti kami merasa ini rumah juga. But how exactly did MTA acquire the satellite contracts? We spoke to Munir Rodeh Sahib to find out more. At the start of MTA, the Swan brothers were interested in finding a suitable satellite Ya, bagaimana kita melihat satelit ya, bagaimana memulai broadcast ini, station to transmit the signal from the ground to the bagaimana terhubungnya dengan satelit. for this purpose. Kita memulai transmit The Friday sermon. beberapa jam saja dalam sehari. With that, it became very clear that we need something. Jelas sekali kita pun membutuhkan lebih daripada itu, dan
butuh transmit yang lebih luas lagi, dan kita juga butuh langsung tertransmit dengan satelit supaya kita juga bisa lebih baik dan lebih jernih lagi hasilnya. Kita membutuhkan suatu yang lebih besar lagi, bahkan suatu yang jangka panjang. Kemudian dengan satelit-satelit yang berbeda juga kita menambah kapasitas untuk ada yang untuk Afrika, Eropa, Afrika Utara dan Selatan juga. Kemudian MTA mulai melakukan dengan fiber. Kemudian signalnya tersebar dengan begitu jauh sampai ke Hong Kong, Indonesia, Asia Timur dan sekitarnya. Bagaimana signal ini terpancar dengan melalui satelit-satelit yang berbeda ke seluruh dunia. Kita punya 8 satelit dan ini sangat penting bagi kita untuk memastikan kita bagaimana penonton-penonton ini bisa mendapatkan sinyal-sinyal yang terpancar ini. Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi juga senantiasa memperhatikan bagaimana memperluas ini ke Amerika, kepada North America, Amerika Utara, Amerika Selatan dan sebagainya. Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah pada suatu poin beliau menyampaikan dalam suatu program bagaimana kita juga memulai untuk mentranslate khutbah Jumat Huzur ya yang Huzur sampaikan, bagaimana ini diterjemahkan dalam beberapa bahasa. Ini merupakan suatu manifestasi yang benar-benar terlihat di depan kita dan ini suatu dedikasi yang dan bagaimana pada Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu Ta'ala bin Nasril Aziz 2 tahun yang lalu, bagaimana 8 satelit ini bisa di Asia, Afrika 2 channel ada di Gambia, North America, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Ini semua suatu yang terjadi pada MTA dan sampai masa Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu Ta'ala bin Nasril Aziz, dan MTA mempersembahkan bagaimana MTA Studio ini demikian terus maju dan sampai 20 studio around the world di seluruh dunia. Ini adalah suatu yang unik bagaimana MTA sampaikan. Tidak banyak channel di seluruh dunia ini yang tapi lebih dari 20 bahasa yang berbeda diproduksi terus-menerus. Ini melalui satelit juga, teknologi juga. Senantiasa kemajuan teknologi ini diadopsi di dalam MTA ini dan untuk menyampaikan pesan Islam ke seluruh dunia. Ini adalah hari ketiga dari Jalsa Salana. Kita bisa lihat di belakang kita ini, kita tidak memiliki banyak waktu lagi dan marilah kita saksikan jalsah ini. Assalamualaikum. Bagaimana kabarmu? Saya baik. Dan kamu dari mana? Dari Syria.
bagaimana keadaan Australia? Di Australia sangat dingin dan bahasa Brazil. Mungkin dia ingin mengatakan kalau saya mendapatkan teman yang banyak. Saya dari Frankfurt, Kanada. Vancouver, Kanada. Frankfurt merupakan suatu kota yang sangat indah sekali. Saya dari Taiwan. Sebagaimana kemarin yang dikatakan. Taiwan adalah negara yang sangat demokratis dan memberikan suatu kebebasan dan sangat friendly. Dari mana Anda untuk menjelaskan? Saya berasal dari New Zealand. Berapa lama Anda bisa sampai sekitar di sini? 35 jam. 35 ya, 35 jam perjalanan dari New Zealand. Kan saya datang ke sini bagaimana saya mau mendengarkan khutbah huzur. Kami benar-benar merasa bersyukur bisa menyaksikan dan hadir di perkumpulan yang begitu indah ini. Ingin melihat bagaimana huzur dan juga semua tamu-tamu di sini datang dari berbagai negara yang berbeda-beda. Baik, ini mungkin suatu hal yang terima kasih sudah bisa bergabung dengan kita dan kita akan kembali ke studio utama. Berkatilah hari-hari ini. Wah, Maha Suci Tuhanku, ya, Maha Suci Tuhan yang sedang melihatku. Suatu pemandangan yang sangat luar biasa sekali. Kita lihat bagaimana MTA Internasional ini saya di sini ada yang join di MTA Studio. Ada Amir Sahib Jemaat Ghana di sini yang telah hadir. Amir, the missionary in charge Jemaat Ghana. Kita di sini mau membicarakan bagaimana past and future khilafat ini. Bagaimana Ahmadi Muslim ini dengan khilafat di kemudian hari. Kita telah melihat bagaimana transformasi yang sangat masif sekali dari teknologi dan keilmuan. Dunia ini sudah sangat luar biasa berubah sekali. Dan tapi bagaimana dengan Khalifat Ahmadiyah di modern area pada saat ini? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin awalnya tanpa khilafat tidak ada, dunia ini tidak akan terjadi. Ini merupakan khalifat itu merupakan suatu warna dari prophethood, dari kenabian. Ya, ini bagaimana bisa menjaga human being, ya, kemanusiaan itu sangat butuh sekali dengan khilafat yang memiliki corak kenabian. Ini merupakan suatu payung agama, ya, khalifat ini. Khilafat pada modern area pada saat ini, di era modern ini, bagaimana tetap ini pun khilafat ini memiliki hubungan dengan Allah Ta'ala.
khilafat ini menjadikan semua muslim itu bisa berkumpul, dan ini telah menjadi menjadikan kita semua Ahmadi ini bersaudara, dan memang Ahmadi tidak hanya ini tapi untuk seluruh dunia. Dan khilafat ini insya Allah akan membawa kepada suatu yang lebih better untuk yang lebih baik untuk dunia ini. Tanpa khilafat, Islam yang sejati ini tidak akan bisa didapatkan di dunia ini. Ya, itu dia khilafat itu. Ya, Hazrat Khalifatul Masih Arabi. Kita berjanji untuk menjadi seorang Ahmadi Muslim untuk bisa menjalin hubungan dengan khilafat ini. Dan bagaimana kamu temukan bagaimana khilafat itu bisa ditemukan di komunitas Ahmadiyah, dan ini bisa dikenali oleh seluruh dunia, dan bagaimana peace, perdamaian ini akan ditegakkan di dunia. Apa yang Ahmadiyah telah lakukan untuk meningkatkan edukasi, kemudian kesehatan, kemudian juga hubungan-hubungan etnik dan hubungan-hubungan sosial, bagaimana ini ditingkatkan melalui khilafat yang ada di Ahmadiyah. Bagaimana khilafat ini membawa kita semua. Bagaimana Ahmadiyah itu bisa juga sampai di Ghana, dan bagaimana misi Ahmadiyah juga kita sampai ke sana. Dan bagaimana, coba kita lihat Ahmadiyah ini dampaknya atau pengaruhnya, bagaimana juga kita lihat sudah sampai di Ghana yang sangat luar biasa. Ya, bagaimana kamu itu menjaga terjaga oleh khilafat, dan kalian juga harus menjadi cerminan dari khilafat itu. Lihatlah bagaimana bagaimana khilafat itu bisa melakukan perannya untuk setiap individu. Bagaimana khilafat itu juga merupakan suatu light, suatu cahaya di dalam Islam ini. 10 tahun yang lalu kita lihat bagaimana Ghana ini mulai bangkit sedemikian rupa, menyebar dengan luar biasa di Ghana dari komunitas Ahmadiyah, jemaat Ahmadiyah ini. Bagaimana banyak sekali perlawanan kepada Ahmadiyah di masa lalu, tapi terus Ahmadiyah ini tumbuh dengan sangat luar biasa. Ini adalah suatu agama yang benar, dan setiap orang membawa. Dan ini merupakan suatu fakta bagaimana Muslim untuk di Ghana ini, dan setiap Muslim yang ada di Ghana itu bagaimana Ghana menjadi suatu kota suatu negara yang sangat luar biasa sekali untuk dikunjungi, dan kita bisa melihat bagaimana Ahmadiyah di sana.
Ini merupakan suatu informasi yang sangat luar biasa sekali yang kita dapat pada hari ini. Jazakumullah Amir Sahab. Kita akan bergabung kepada Salam Bati Sahib dan Raza Ahmad Sahib di di radio seksi radio Voice of Islam, dan mungkin kita akan berbicara dengan mereka akan berbicara dengan seseorang. Ya, sebagaimana yang diyakini bagaimana Islam itu sampai kepada kamu, Islam itu juga yang sampai kepadaku. Ya. Ya, di sini ada Mujib Sahib. Dengan karunia Allah Ta'ala, bagaimana kalian juga membuat suatu kemudian ada tim juga yang di belakang Anda, bagaimana apa ya saja yang Anda lakukan di sini. Ya, bagaimana kita mengalami kemajuan. Dulu cuman small cabin saja, kemudian sangat kecil sekali, kemudian dengan staff-staff yang sangat terbatas, tapi sekarang mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Bahkan kami sudah memiliki studio juga dan memiliki staff yang luar. Dan kami sudah memproduksi suatu yang bisa disaksikan di seluruh dunia juga. Di seluruh dunia saat ini, dan bagaimana kami membicarakan topik-topik yang mendetail juga. Jadi Anda membroadcast semua apa yang program yang telah dilakukan di Jalan Pintas Setara. Pada jalsah ini kita melakukan broadcast selama 3 hari. Pada kemarin juga jam 6 pagi kami mentransmisi dari berbagai kota, dari berbagai tempat melalui Baitul Futuh, dan ada beberapa kemajuan perkembangan yang kita lihat berkenaan dengan ini. Dan pada tahun ini kita akan melakukan juga melalui dari berbagai tempat yang berbeda. Di berbagai belahan dunia, dan di pulau-pulau yang berbagai macam pulau, dan ini merupakan tim kita, tim pembuat trailer seperti itu. Dan memang tim-tim ini bekerja untuk bisa memastikan keadaan komunikasi di tenda-tenda jasa. Ya, kita sudah kolaborasi ya. Ya, jauh-jauh ya kita di sini kolaborasi. Banyak sekali di sini tamu-tamu yang datang. Kita melakukannya menjadi suatu hal yang pasti untuk kolaborasi. Ya, apa yang akan kita lakukan lagi kemudian? Ya, mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abdul Subur Gazubia. Huzur mengatakan saya lahir di Kadian pada tahun 1935, dan dulu untuk menghadiri jalsah ini jemaat pasti memberikannya. Di lapangan Masjid Nur, dulu kita ada orang yang duduk di tanah, ada yang duduk di tangga-tangga, ada juga yang duduk di jalan-jalan, dan dulu ada orang-orang yang duduk hanya untuk mendengarkan jalsah. Tapi setelah itu terjadi
perang dunia ya. Perang dunia yang menyebabkan dan terjadi perpisahan antara India dan Pakistan, dan orang-orang mulai pindah ke Pakistan, dan juga dan apa-apa yang disebutkan atau dikatakan oleh yang disabdakan oleh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu taala pada saat itu telah menjadi sempurna, sehingga sekarang jemaat sudah mencapai tempat-tempat di ujung-ujung dunia. Pada suatu jalsa bagaimana seorang tamu itu bisa menghabiskan waktunya. Mereka pada pagi hari untuk bangun untuk bisa sholat tahajud dan melakukan sholat subuh, kemudian pada pagi hari mereka minum chai dan berbagai macam makanan untuk sarapan. Dulu bagaimana orang-orang di seluruh dunia bagaimana ketika dunia itu menunggu huzur untuk melihat huzur untuk bisa mengibarkan bendera dan ini dulu orang-orang tua dulu juga mengatakan bahwa yakinlah kepada Imam Mahdi. Maka ini sekarang kita melihat pemandangan ini, kita juga bisa melihat huzur, terus kita huzur akan nubuatan yang dikatakan oleh orang-orang tua ini. Tua dulu mengatakan bahwa huzur akan melakukan menyampaikan khutbah beliau yang dapat kita dilihat oleh seluruh orang di dunia ini, dan bagaimana sekarang itu bisa terjadi. Huzur datang, huzur memberikan khutbah, dan huzur berapa kali saya bisa melihat huzur, ya Allah semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan, panjang umur kepada huzur, dan orang-orang datang dari berbagai belahan dunia, dan beberapa harapan orang pun telah menjadi sempurna dengan datang ke sini. Dan ini sangat saya senang, saya bisa berjumpa dengan semua orang, dengan berbagai macam orang, dan bagaimana pemandangan ini kita bisa lihat semua berkumpul di sini dari seluruh dunia. Bagaimana kita bisa mempersiapkan di sini, kita bisa mempersiapkan di rumah untuk bisa menyaksikan dan menghadiri jalsa ini. Dan ini semua bukan perlakuan manusia, tapi ini semua yang sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Kita bisa melihat bahwa banyak sekali pengetahuan yang sudah disebarkan di dunia ini, bagaimana kita bisa memberikan tabligh kepada dunia, dan bagaimana keimanan setiap orang juga menjadi segar. Ya Allah, saya berdoa semoga semua orang bisa selalu sehat dan bisa selalu menyaksikan jalsa ini dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang sehat. Rave hamesh salamat pira teri sardari तेरी इस सरदारी तो जाना करिए वारी तेरी इस सरदारी तो जाना करिए वारी रवे हमेश सलामत पीरा तेरी सरदारी तेरी इस सरदारी तो जाना करिए वारी जाना करिए वारी पाक मसीदिया जान नशीना तेनू रब दिया रखा पाक मसीदिया
जान नशीना तेनू रब दिया रखा तेरे दर्शन कर दिया कदी न रजन अका तेरे दर्शन कर दिया कदी न रजन अका रवे हमेश सलामत पीरा तेरी है सरदारी तेरी इस सरदारी तो जाना करिए वारी जाना करिए वारी ऊंचा चेटा शिमला तेरा रवे हमेश सलामत ऊंचा चेटा शिमला तेरा रवे हमेश सलामत रब दे खास फरिश्ते तेरी करण हमेश हिफाजत रब दे खास फरिश्ते तेरी करण हमेश हिफाजत रवे हमेश सलामत पीरा तेरी है सरदारी तेरी इस सरदारी तो जाना करिए वारी तेरी इस सरदारी तो जाना करिए वारी ले फिर कर्मा वाले नजरा पाछड़ साडे वल्ले ले फिर कर्मा वाले नजरा पाछड़ साडे वल्ले मौजा हो जन साडिया करिए वाह वाह बल्ले बल्ले मौजा हो जन साडिया करिए वाह वाह बल्ले बल्ले रवे हमेश सलामत पीरा तेरी है सरदारी तेरी इस सरदारी तो जाना करिए वारी तेरी इस सरदारी तो जाना करिए वारी रवे हमेश सलामत पीरा तेरी है सरदारी तेरी इस सरदारी तो जाना करिए वारी तेरी इस सरदारी तो जाना करिए वारी ये रोज कल मुबारक सुबहान मैया रानी. One of the most favorite spots here to remind yourself over and over again about the diversity. Bagaimana kita? Bagaimana jemaat ini bisa berdiri juga di negara-negara yang lain juga. Bagaimana North America, coba kita lihat benderanya sudah ada di sana tuh. Tapi
Mufti Muhammad Shadiq radhiyallahu taala bagaimana misioneri pertama yang ke Amerika, dan beliau merupakan seorang yang sangat luar biasa sekali, dan beliau datang ke sana dengan suatu ide-ide yang luar biasa. Beliau menyampaikannya kepada mereka. Beliau sampai di sana masih memakai pakaian Pakistani. Kemudian ada seorang anak yang berkata kepada ibunya, "Ibu, ini ada Yesus datang." Ya, itulah suatu pengalaman misioneri sahib Mubarik pertama ke tanah Amerika. वाकिफ ना था मुझसे ना मेरा मोतक़िद, लेकिन अब देखो के चर्चा किस कदर। Obedience and sincere efforts. This is the hallmark of Ini merupakan jemaat yang berbasis spiritual. Kalian ingin kembali ke kapal atau saya ingin kembali ke khalifah, di kapal khalifah saya di United States. Ini merupakan hal baru di dalam sejarah jemaat di dunia ini. Merupakan misi yang luar biasa dengan tulus oleh khalifah. Dia dipanggil oleh khalifah pada saat itu dikirim ke Amerika atas guidance dari khalifah. Beliau dapat melaksanakan tugasnya. Selama waktu dari Hazrat Masih Maud alaihissalam, beliau adalah Australian. Beliau pergi terdapat di Malfuzat hal tersebut, dan beliau menginginkan untuk belajar mendalami Islam ke India. Ketika beliau pergi ke India dan tiba di sana, mereka bilang hanya pergilah ke Lahore, jangan sampai pergi ke Kadian. Mereka menentangnya, melarangnya. Dan pada waktu itu beliau bertemu, justru larangan itu meyakinkan dia untuk menemui Hazrat Masih Maud dan membuat identitasnya menjadi seorang yang baru. Dia tidak bisa melupakan pertemuan dengan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Seperti yang ia tulis dalam Review of Religion, beliau mengingat pada waktu beliau menjadi seorang jemaat, dan ketika saya merindukan beliau, dan Hazrat Muhammad Abdul Haq radhiyallahu an merupakan sahabat pertama yang memimpin di United States atau Amerika. Dan beliau develop dalam tablik di Amerika di sana. Amerika tidak dipilih oleh Baiat, tapi Allah Ta'ala sendiri yang memilih seorang untuk dikirim ke sana. Dan ada seorang yang mengaku sebagai Elayah,
dan challenge atau menantang Hazrat Masih Maud alaihissalam pada waktu huzur alaihissalam, dan itu merupakan rencana Tuhan, bukan rencana manusia. Di 1920 Hazrat Khalifah yang kedua memilih Amerika untuk mengirim seorang mubalik ke sana, Mufti Muhammad Sadiq Sahib radhiyallahu an. Dan ketika waktu itu Alexander Dowie Correspondence di dalam surat kabar pada waktu itu mereka Jalsa 1922 Hazrat Khalifatul Masih Tsani yang kedua membuat satu hal yang luar biasa, membuat Jalsa Salana di Desember 1990. Kita mengirimkan seorang darwish yang sangat rendah hati, Mufti Muhammad Sadiq, ke Amerika Serikat. Itu beliau menyebarkan bagaimana Islam yang sesungguhnya ke dunia luas. Kalian bisa bayangkan bagaimana banyak orang sekali pada waktu itu ada mereka menyatakan kepada Mufti Sahib, kenapa Anda harus melakukan itu? Mufti Sahib mengatakan bahwa saya sudah ditugaskan ke sana dan saya akan menyebarkan Islam di sana. Ketika orang-orang datang ke suatu pertempuran, Hazrat Muslih Maud radhiyallahu an bagaimana memberikan suatu jalan yang sangat luar biasa baiknya. Mufti Sahib merupakan seorang yang akan selamat, tidak akan ada yang terjadi dengan beliau. Jadi Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani mengirim beliau ke Amerika. Ya, tentu saja Mufti Sahib menjawabnya, dan banyak kapal-kapal yang telah dihancurkan, dan beliau bersabda bahwa saya mempunyai kasyaf bahwa di dalam kapal tersebut Sadiq Sahib, Anda harus pergi ke pinggir. Sadiq, Anda akan selamat di sana. Ini merupakan hal yang sangat tepat pada waktu itu, dan beliau terselamatkan dari hal tersebut. Kita harus mengingat dua hal tentang Dr. Mufti Muhammad Sadiq. Pertama, beliau telah diajarkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau merupakan orang yang betul-betul cerdas, dan ketika beliau menghadapi orang-orang Inggris, beliau akan menghadapinya dengan baik. Pekerjaan beliau tidak
dimulai saat di New York, namun pekerjaan beliau dimulai di kapal. Ketika kalian melihat bagaimana United States itu ya, kemudian kalian sampai migrasi banyak sekali orang, bagaimana kemudian beliau melakukan penyebaran di sana. Ini banyak sekali orang-orang yang menunggu untuk dibawa kepada jalan yang betul, yang benar. Pada saat itu Mufti Sab radhiyallahu an memulai sharing pesan-pesan dari Hazrat Masih Maud alaihissalam kepada orang-orang sebagai Qadiani. Dan ketika Hazrat Masih Maud mendengar hal ini, beliau sangat bahagia sekali. Amerika telah mengklaim bahwa mereka salah satu negara yang mengakui dan menerima Ahmadiyah pada saat itu. Dan Allah Ta'ala selalu beserta dengan kita. बाजी लगे जब इश्क की फिर जीत क्या और हार क्या फिर जीत क्या और हार क्या तूफान से जब टकरा गए. So, Mufti Saab has Maka Mufti Sahib sangat confident sekali, sangat percaya diri sekali karena dengan adanya guidance, petunjuk dari Hazrat Khalifah kedua pada saat itu, Mufti Saab jelas sekali memberikan bagaimana apa yang dibutuhkan oleh orang-orang pada saat itu. Kemudian beliau memberikan charge atau kemudian beliau menjelaskan bagaimana itu surga. Banyak sekali orang-orang mengenal Mufti Muhammad Shadiq ini dari India, bagaimana beliau merupakan seorang yang sangat luar biasa sekali dalam menyampaikan tentang merupakan suatu hal yang luar biasa mengetahui hal tersebut. Hazrat Mufti Muhammad Shadiq ratusan ribu orang telah bergabung dengan Jemaat Ahmadiyah, dan kita mendapatkan guidance dari beliau untuk join dan mengetahui ajaran Islam. Dan beliau merupakan salah seorang mubalik yang memberikan pengajaran dasar pada waktu itu. Dan untuk orang-orang yang berada di barat, orang-orang barat pun dapat mengetahui Hazrat Masih Maud alaihissalam melalui beliau. Dan ketika itu mereka berikan financial kontribusi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Selanjutnya murabi menjadi lebih baik lagi. Jemaat Ahmadiyah, Masya Allah, semakin maju hari demi hari. क्या और पार क्या जब चल पड़े तो चल पड़े फिर तीर क्या तलवार क्या फिर तीर क्या तलवार क्या फिर तीर क्या तलवार क्या. Assalamualaikum, ya, selamat datang kembali di studio.
kita telah melihat sejarah Islam Ahmadiyah di Amerika dan bagaimana Jemaat Ahmadiyah terbentuk di sana, dan setiap hari kita melihat kemajuan demi kemajuannya. Kita juga melihat di sana bagaimana Islam Ahmadiyah telah menyebar dan bagaimana keindahan Islam telah tersebar. Dan melalui Jalsa Salana ini kita melihat ada tablik area Salma dan Raza. Salam dan Raza, tolong beritahu kami bagaimana keadaan di sana. Kita di sini setups here. We're gonna take you here. Come. What? Sepertinya terjadi gangguan teknis dari studio di sana. Assalamualaikum. Mohon maaf atas hal itu. Ada beberapa kendala tadi. Kita secepatnya akan kembali ke tema. Ini merupakan suatu hari terakhir di Jalsa Salana yang sangat emosional setelah 2 hari kita lewati bersama. Semua speech atau pidato yang disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Aidallahu Ta'ala bin Nasil Aziz. Kemudian kita telah mendengarkan dan melihat bagaimana orang-orang akan pulang setelah Jalsa Salanah juga. Kemudian kita akan meluncur kepada tablik area. Ya, kita akan melihat tablik marki, tenda tablik, dan salah satu tujuan untuk diadakan Jalsa Salanahnya adalah menyambut tamu-tamu non Ahmadi. Bagaimana kita sambut mereka, khususnya di tenda tablik ini. Dan ya, kita juga melihat, kita izinkan bagaimana orang-orang datang di sini untuk ikut dan menikmati. Dan kita bisa melihat di sini, kita bisa bertanya apapun mengenai apa, dan banyak ilmuwan-ilmuwan di sini berkumpul. Kita juga mempunyai para anggota jemaat yang ilmuwan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tamu-tamu. Mereka juga bisa sharing experience, pengalaman-pengalaman mereka di sini, dan pintu terbuka bagi mereka. Dan ketika Anda sepertinya ini satu pesan ya. My brother sedang menelpon. Ya, bagaimana? Di mana Anda? Aku rasa aku sekarang lagi di tablik, tempat tablik. Ini terlihat sangat luar biasa sekali. Dan apakah Anda dapat memperlihatkan kepada saya? Lagi? Tapi aku melihat di sini sangat luar biasa sekali, dan aku saya akan menemuimu. Bagaimana perasaanmu datang ke sini? Oh, luar biasa. Saya siap sekarang untuk berkeliling. Ya, coba ya, aku bisa lihat di sini ada beberapa bendera. Apakah Anda melihat bendera Ghana di sana? Ya, di sini juga ada. Bisa kita lihat di sini. Saya betul-betul tidak percaya. 3 tahun kita tidak ini bendera Ghana yang kamu tanyakan. Saya bisa melihat bendera Ghana. Ya, di sini juga ada beberapa flag lagi, bendera-bendera yang lain yang bisa kita lihat di sini. Bagaimana? Oke. Ya, sebelum kita mulai. Itu saudaraku dari Ghana. Ini ada library untuk suatu sejarah, di sini bisa dilihat.
Apakah Anda dapat bilang bahwa Iya, beliau pernah tinggal di sana. oh ya, Khalifah pernah tinggal di Ghana ya. Dan tahun ini juga kita ada Huzur pernah menemui Presiden Ghana ya tahun ini. Ya, ini beliau adalah orang yang terbaik di Central Region. Ya, mari kita selanjutnya lihat eksibisi atau pameran yang bisa dilihat di sini. Saya tidak sabar. Ini merupakan pengalaman rohani yang sangat luar biasa, dan kita bisa melihat di sini bagaimana apa yang akan terjadi di kemudian. Kita dapat membayangkan hal tersebut. Ya, kita tinggal di suatu era di mana ada nubuatan-nubuatan yang disampaikan juga. Bahkan sampai sekarang Hazrat Masih Maud Sallam telah menjelaskan bagaimana nubuatan-nubuatan telah tergenapi juga di masa Hazrat Masih Maud Sallam, bagaimana gerhana juga terjadi dan sebagainya. Impresif. Oh, Anda betul-betul memanage hal ini dengan sangat baik. Banyakan waktu kompleks sekali dalam hal agama ini. Ya, betul. Karena kita bisa melihat di sini bagaimana konflik-konflik terjadi. Tapi ya, tanda dari Tuhan, dari Quran adalah sign adalah tanda Tuhan, sedangkan Al-Quran adalah perkataan Tuhan. Ya, assalamualaikum. Ya, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah. Ini merupakan MTA history dari MTA Afrika. Kita setiap tahun, alhamdulillah, mengikuti hal ini. Saya sungguh terkaget. Ya, apa tepatnya apa yang Anda kerjakan di MTA Studio ini? Ini di mana Anda tepatnya melihat MTA Afrika berasal dari studio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, exactly. Is it okay to take a photo with my brother from the studio? Absolutely. Yeah, thank you very much for the invite. I've really enjoyed myself today. Oh, there'll be a bad ceremony now. Oh, That's yeah? the initiation. Okay. And it is an interesting thing. You may not know, but it's a brilliant thing to watch. So let's have a look. Let's go. I don't want to miss it. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. That was a surreal experience in there, having to attend my first bath, which is more like an Ahmadiyya initiation. As a Catholic, I have seen so many rites performed in the Catholic Church, but the feeling in the marquee was so overwhelming. You could see people crying after the initiation. There was so much emotions there. I appreciated what people were going through, having been through similar experiences myself in my faith. I have enjoyed my time. It's been a revelation. It's been a learning opportunity for me. Thank you very much for inviting me, and I sure hope to be back next year. Inshallah.